Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Ibu Elvi dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari review paper yang berjudul Perancangan Distribusi Semen dengan Moda Transportasi Darat di PT Semen Gresik dari kita kelompok 1 di kelas D. Baik, lanjut. Oke, selanjutnya kita akan memenangkan kelompok kita yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Cornelia, lalu ada saya sendiri Fahri Batullah, kemudian ada Jaga Citra Amelia, dan yang terakhir ada Petra Abdibuana. Untuk overview paper kali ini, yang pertama itu adalah latar belakang, ada permasalahan, tujuan, asumsi dan batasan, kemudian ada metode dan software, dan yang terakhir ada implementasi dan analisis model. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam analisis atau permasalahannya, yang pertama kita harus mengetahui profil dari PT Semen Gresik. Jadi PT Semen Gresik ini merupakan salah satu operating company dari PT Semen Indonesia. Semen Gresik ini merupakan perusahaan yang memproduksi semen yang berdiri pada tanggal 7 Agustus tahun 1957 oleh Presiden Soekarno di Gresik. Pada tahun 1991, perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Jakarta dan juga Bursa Efek Surabaya, serta menjadi perusahaan BUMN yang pertama kali yang menjadi go public. Baik, lanjut. Kemudian apalah yang latar belakangi penulis ingin meneliti permasalahan ini? Yang pertama yaitu PT Semen Gresik, yaitu selama ini mengelola pabrik di Tuban itu mendapat mandat dari PT Semen Indonesia. Jadi untuk mengelola pabrik baru di Rembang ini, penambahan pabrik baru pada lokasi yang berbeda mengakibatkan struktur sistem distribusi harus disesuaikan agar biaya distribusi tetap minimum. Baik, lanjut. Kemudian latar belakang yang selanjutnya yaitu ada beban biaya distribusi semen pada lingkungan PT Semen Indonesia itu mencapai hampir 14%. Lalu seluruh permintaan semen untuk area pasar Pulau Jawa hanya dipasok dari pabrik Tuban. Kemudian distribusi semen dari pabrik Rembang ini direncanakan menggunakan jasa third party logistik atau 3PL. Baik, lanjut. Kemudian kita masuk ke permasalahan. Yang pertama itu penentuan kebutuhan armada truk ini mendukung distribusi semen, lalu mempertimbangkan ruas jalan yang dilewati oleh truk-truk, kemudian penentuan alokasi dan jumlah armada truk yang optimal. Selanjutnya ada penentuan alokasi distribusi masing-masing pabrik. Oke, dari hasil latar belakang serta permasalahan tadi didapati tujuan yaitu menentukan alokasi distribusi pabrik Tuban dan pabrik Rembang dalam pemenuhan demand di Pulau Jawa. Kemudian menentukan jumlah truk yang optimal dan pabrik Rembang untuk meminimasi tarif 3PL. Kemudian merancang standar operating prosedur atau SOP untuk menentukan tujuan gudang distributor pada level operasional. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada pun asumsi yang diambil oleh peneliti, di mana yang pertama itu ada cycle time truk yang digunakan deterministik, terus kedua jumlah gudang distributor di setiap kota adalah 1, yang ketiga truk akan kembali ke pabrik setelah proses pengiriman, dan yang terakhir menggunakan data generate yang mengikuti pola dan perilaku pada tahun-tahun sebelumnya dengan mengasumsikan dapat mempresentasikan data yang sebenarnya. Adapun batasan pada penelitian ini yaitu distribusi semen yang dilakukan hanya di Pulau Jawa dengan pabrik yang berada di Tuban. Kemudian secara umum metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seperti di gambar berikut. Akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu ada pembuatan model konseptual pada permasalahan distribusi di sini berawal dari identifikasi masalah yang akan dianalisis, di mana terdiri dari objektif, di mana objektif sendiri adalah capaian menentukan alokasi distribusi untuk pabrik Tuban dan pabrik Rembang dalam pemenuhan permintaan dengan memaksimasikan profit dan bagaimana menentukan jumlah truk paling optimal. Kemudian ada kriteria keputusan yang digunakan untuk mengukur pencapaian objektif yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan kriterianya yaitu maksimasi profit PT Semen Gresik dengan capaian biaya distribusi kurang dari 14% dari beban pokok pendapatan. Kemudian ada ukuran performasi di mana capaian solusi dari permasalahan yang terdiri dari profit yang diperoleh oleh PT Semen Gresik sesuai dengan capaian yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah kontrol input, di mana ini sebagai alternatif tindakan yang diambil, yaitu berupa kombinasi jenis truk yang berbeda dalam melakukan distribusi.
Selain itu juga terdapat alokasi distribusi ketika kondisi jalan tidak bisa dipakai 100%. Adapun data yang diambil pada penelitian ini yaitu data jarak dan cycle time pabrik, data demand dan time windows distribution center, dan data kapasitas dan tarif 3PL, data COGS dan kapasitas produksi pada pabrik Tuban dan Rembang, dan yang terakhir yaitu data harga jual di setiap distribution center. Untuk selanjutnya yaitu pembuatan model sistematis dan juga standar operating procedure atau SOP. Di mana model matematika yang digunakan merupakan integer linear programming yang terdiri dari decision variable yang berupa alokasi dari jumlah truk, kemudian ada fungsi objektif yaitu maksimasi profit distribusi, kemudian ada pengukuran performasi yang berupa penurunan persentase biaya distribusi terhadap biaya beban pokok, pendapatan, dan jumlah truk yang dihasilkan, kemudian ada uncontrolled input, dan yang terakhir yaitu ada constraint, di mana constraint di sini adalah batasan dari permasalahannya. Kemudian pembuatan model matematis ini berdasarkan dari model dasar yang dikombinasikan model transportasi dan juga model achievement, di mana model transportasi digunakan untuk menentukan alokasi distribusi dan pabrik Tuban dan pabrik Rembang dengan memaksimalkan profit. Yang selanjutnya dirancang menggunakan aproksimasi. Yang aproksimasi yang dirancang di sini berdasarkan pada permasalahan di 3 aproksimasi. Yang pertama yaitu aproksimasi 1 merupakan pembentukan model dasar, di mana pada aproksimasi ini jumlah truk yang digunakan kapasitasnya homogen dan kondisi jalan yang digunakan memiliki kapasitas 100%. Dan aproksimasi 2 dirancang dengan alasan untuk mengatasi permasalahan dalam penggunaan kapasitas jalan, yang dimana maksimal 13% kapasitas pabrik Rembang harus dikeluarkan dari pabrik melalui jalur pantura. Dan yang terakhir yaitu aproksimasi 3 yang merupakan pengembangan dari aproksimasi 2 yang bertujuan untuk mengurangi biaya investasi truk ke pihak 3PL dengan tetap memperhatikan kapasitas jalan. Dan selanjutnya adalah perancangan SOP, di mana perancangan SOP digunakan untuk menentukan tujuan distribusi pada level operasional yang didasarkan pada jumlah truk yang tersedia di pabrik dan kekritisan level inventory karena fluktuasi demand harian yang tidak dapat diprediksi dan mengatasi kelemahan model eksak yang mengharuskan deterministik pada parameter yang digunakan. Dimana kekritisan ini dapat itu menggunakan rumus yang telah ada, yaitu K sama dengan on hand plus inventory in transit dibagi demand dikali lead time. Kemudian adapun minimasi dari kehilangan market share digunakan distributor dapat dicek dengan fill rate, yaitu 1 dikurang stock of non dibagi total realize dan juga dikali 100%. Kemudian adapun SOP dari PT Semen Gresik sebelumnya, di mana pabrik Tuban melakukan pengiriman berdasarkan pada nilai ROP, sedangkan pada pabrik Rembang belum memiliki SOP distribusi operasional karena belum melakukan operasi. Dan yang terakhir SOP PT Semen Gresik ini yang baru adalah dengan mempertimbangkan lead time, inventory in transit, demand, dan on hand. Selanjutnya adalah validasi model, yang mana merupakan proses pengecekan apakah model konseptual dan model matematis sudah sesuai dengan kondisi permasalahan. Di sini terdiri dari 2 validasi, yaitu validasi eksternal dan juga internal. Validasi eksternal adalah proses mencocokkan antara tujuan dan maksud yang diinginkan dari permasalahan dengan model matematis yang dibuat, sedangkan validasi internal itu proses memeriksa apakah logika yang dibuat pada kode program optimasi sudah sesuai dengan model matematis, di mana dengan parameter simulasinya yaitu ada alokasi, jumlah truk, kapasitas, dan juga cycle time. Nah, di sini untuk tahap selanjutnya adalah uji coba model, di mana kriteria keberhasilan dari model ini didasarkan pada dua sub, yaitu yang pertama mampu menciptakan alokasi distribusi untuk pabrik Tuban dan Rembang dengan parameter maksimasi profit, dan yang kedua adalah mampu mencari jumlah truk optimum untuk pabrik Rembang setiap periode untuk meminimumkan tarif 3PL. Dengan analisis modelnya yaitu dengan pendekatan sensitivitas. Nah, dari metodologi penelitian ini tersebut ada kesimpulan dan saran, di mana di sini adalah penarikan kesimpulan akhir berdasarkan dari analisis yang terkait dengan kriteria maksimasi profit perusahaan dan minimasi jumlah truk dari uji coba model yang sudah dilakukan. Selain itu juga terdapat saran untuk penelitian selanjutnya. Di sini ada pun software yang digunakan pada penelitian ini yaitu
adalah software Arena. Pada penggunaannya berfungsi untuk memodelkan logika distribusi pada PT Semen Gresik, yang terdiri dari dua logika, yaitu satu itu yang pertama, logika pemilihan tujuan gudang distributor yang dapat dilihat pada PPT ini. Kemudian yang kedua yaitu ada logika update kapasitas loading di setiap jam. Adapun software lainnya yang digunakan yaitu Microsoft Excel. Di sini digunakan sebagai model matematis dari aproksimasi optimasi untuk menentukan ukuran parameter dari variabel keputusan pada aproksimasi 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir yaitu validasi internal atau verifikasi untuk pengecekan yang lebih objektif. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu implementasi dan analisis model. Nah, jadi pada model dilakukan penginputan data, yaitu yang pertama ada data demand. Nah, data demand ini disajikan dalam setiap bulan untuk setiap gudang distributor dengan satuan ton. Nah, demand yang disajikan merupakan demand 3 produk, yaitu semen 40 kg, 50 kg, dan juga semen curah. Nah, di mana data demand ini disajikan itu pada bulan Agustus, September, Agustus dan September. Terus kemudian yaitu yang tahap kedua yaitu ada data profit setiap produk untuk setiap kota tujuan. Nah, di mana disajikan itu dalam satuan rupiah per satuan tonnya. Nah, data profit ini diperoleh dari harga jual dikurangi dengan harga pokok produksi dan biaya operasional pengiriman. Yang ketiga ini ada data cycle time setiap gudang distributor per jamnya. Nah, data cycle time ini merupakan akumulasi dari waktu perjalanan menuju gudang distributor ditambah dengan waktu perjalanan menuju pabrik serta ditambah loading dan unloading. Nah, cycle time ini juga ditambahkan waktu allowance atau kelonggarannya untuk menyesuaikan kondisi yang ada di jalan. Selanjutnya di sini ada data time windows keberangkatan pabrik tuban. Nah, time windows itu merupakan waktu keberangkatan truk untuk setiap pabrik yang diperoleh dari time windows gudang distributor. Nah, pada gudang distributor, estimasi kedatangan terjadi pada pukul 7 sampai dengan 15 untuk setiap harinya. Angka 1 itu menunjukkan bahwa truk boleh ditugaskan menuju gudang distributor, sedangkan 0 itu tidak diperbolehkan atau tidak adanya proses distribusi produk. Nah, ini merupakan, yang kelima ini juga merupakan data time windows, namun pada keberangkatan pada pabrik Rembang. Nah, terus kemudian juga ada yang keenam ini ada data kapasitas pabrik Tuban dan pabrik Rembang dalam satuan ton. Nah, kapasitas itu merupakan kapasitas setiap pabriknya untuk setiap produk dan kapasitas bulanan dalam satuan ton. Seperti yang terampil pada tabel di layar. Selanjutnya, nah di sini ada solusi model. Nah, yang pertama itu ada aproksimasi 1. Nah, diketahui bahwa aproksimasi dibuat untuk yang pertama dibuat untuk menentukan alokasi distribusi dalam memaksimalkan profit PTSG dan menentukan jumlah truk per bulan dari alokasi. Nah, pada model sudah bisa dikatakan berhasil karena diperoleh penentuan alokasi distribusi di Pulau Jawa untuk pabrik Tuban dan pabrik Rembang, serta dihasilkan jumlah truk bag dan curah dari alokasi yang sudah dihasilkan. Total profit yang diperoleh pada PTSG pada aproksimasi ini satu tahunnya itu sebesar 5,71 sekian triliun. Nah, kemudian pada aproksimasi kedua, nah itu merupakan pengembangan dari aproksimasi 1, di mana kekompleksan model ini terletak pada kapasitas jalan yang dapat dipakai. Nah, aproksimasi kedua ini memberikan keuntungan sebesar 5,70 sekian triliun dalam setahun. Nah, keuntungan ini turun dari aproksimasi 1 karena terjadi pembatasan pengalokasian kapasitas pabrik Rembang, di mana 13% kapasitas pabrik Rembang harus melalui jalur Pantura. Namun dampak besarnya adalah tidak terjadi kemacetan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, aproksimasi kedua ini juga memiliki objektif lain, yaitu menentukan jumlah truk sebagai dasar penentuan investasi kepada pihak PLPL seperti yang terlampir pada tabel. Nah, selanjutnya
kemudian untuk aproksimasi berikutnya itu ada aproksimasi ketiga. Pada aproksimasi ini itu merupakan kombinasi dari aproksimasi pertama dan kedua. Nah, bedanya yaitu adanya penggunaan jenis truk heterogen. Nah, jadi total profit pada yang diperoleh dari aproksimasi ini itu diperoleh sebesar 5,71 sekian triliun. Nah, dengan naiknya profit pada aproksimasi ketiga menunjukkan bahwa biaya investasi mengalami penurunan, sehingga profit PTSG pada aproksimasi ketiga ini lebih optimum dari aproksimasi kedua. Yaitu pada bagian analisis model. Nah, dilakukan analisis terhadap model matematis yang sudah dilakukan. Nah, yaitu yang pertama analisis perubahan parameter demand dan cycle time terhadap perubahan jumlah truk. Nah, dilakukan analisis sensitivitas, yaitu dilakukan tiga kali pengujian. Nah, yang pertama yaitu pengujian terhadap parameter demand. Nah, diperoleh bahwa parameter demand ini memiliki pengaruh terhadap perubahan jumlah truk yang dihasilkan dan sensitif dengan perubahan demand. Yang kedua yaitu pengujian kedua yaitu parameter cycle time. Nah, itu diperoleh bahwa penentuan jumlah truk itu sangat bergantung pada cycle time. Semakin kecil cycle time, maka jumlah truk yang dihasilkan akan semakin kecil dan tidak akan mengalami kekurangan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu merupakan kombinasi dari keduanya, dari kedua parameter tersebut. Nah, ketika terjadi kenaikan demand di sekitar pabrik, lah truk yang dibutuhkan oleh PTSG yaitu mengalami penurunan, dan ketika kenaikan demand di lokasi yang jauh dari pabrik, itu kebutuhan truk cenderung mengalami kenaikan. Nah, jadi dari analisis ini dapat menjadi pertimbangan untuk pendirian pabrik sebaiknya mendekati demand dengan jumlah yang besar atau target pasar yang besar. Selanjutnya itu ada analisis perubahan alokasi terhadap penggunaan kapasitas jalan. Nah, kemudian ini dilihat dari aproksimasi 1 dan aproksimasi dengan tujuan untuk menyesuaikan kondisi jalur provinsi yang menuju ke arah Pantura, di mana kapasitas jalan yang bisa dipakai itu hanya sekitar 13%. Nah, solusi yang dikembangkan adalah dengan memaksimumkan jumlah yang dikirim dari pabrik Rembang melalui jalur Blora. Nah, pengalokasian jalur ini akan menguntungkan PTSG dari kemudahan memasukkan barang inbound logistik dan tidak menimbulkan kemacetan dengan dibangunnya pabrik semen baru di Kabupaten Rembang. Nah, penggunaan jalur Blora itu dapat mencapai sekitar 87%. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, implementasi standar operating prosedur atau SOP pada distribusi operasional. Tujuan dari distribusi operasional adalah minimasi kehilangan market share, karena ketika PT Semen Gresik terlambat melakukan pengiriman ke gudang distributor, maka gudang distributor akan diisi oleh semen dari kompetitornya. Nah, rata-rata fill rate pemenuhan bersama memiliki nilai lebih besar dari pemenuhan sendiri. Pada kondisi ini, PT Semen Gresik akan melakukan distribusi operasional dengan mengabaikan alokasi distribusi dan berusaha untuk memaksimalkan fill rate dengan tujuan agar tidak kehilangan market share. Next slide. Selanjutnya, analisis terhadap alternatif keputusan investasi truk. Nah, jumlah truk yang dihasilkan dari aproksimasi 1, 2, dan 3 akan dijadikan dasar dalam pertimbangan penentuan investasi jumlah truk. Penentuan jumlah truk dalam model sangat bergantung pada demand, sedangkan demand diperoleh dari hasil forecast. Hasil model dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan jumlah truk yang akan diinvestasikan kepada pihak terparti logistik. Dan model memberikan 3 alternatif investasi yang dapat dilakukan.
Alternatif pertama yaitu mengambil keputusan dengan berinvestasi pada nilai terendah dari jumlah truk yang dihasilkan model. Alternatif kedua yaitu investasi di nilai maksimum dari jumlah truk yang dihasilkan dalam model. Dan alternatif ketiga yaitu investasi pada nilai modus atau nilai yang sering muncul. Nah, selanjutnya dari model ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan model dilakukan dengan menggunakan 3 aproksimasi dan pengujian solusi dengan pendekatan discrete event simulation. Dari model ini didapatkan tingkat alokasi distribusi dan juga jumlah truk distribusi. Perancangan SOP pengiriman didasarkan pada level kekritisan, lead time, inventory in transit, demand, dan on hand, serta diberikan alternatif pada kedua gudang tersebut untuk mengatur pemenuhan demand. Dari model ini adanya kekurangan yaitu tidak mempertimbangkan truk inbound logistik, dan juga pada penelitian ini hanya mempertimbangkan model optimasinya saja. Lalu saran yang dapat diberikan yaitu sebaiknya dalam penentuan jumlah truk perlu mempertimbangkan aspek ekonomi dan juga analisis keputusan, dan juga sebaiknya dalam penggunaan rantai pasok perlu mempertimbangkan truk inbound logistik agar diperoleh pemodelan yang lebih kompleks. Sekian. Oke, baik. Untuk referensi dari jurnal tugas akhir ini yaitu diambil dari Junda Lutfi Falastian, yang mana pada tahun 2017 di Institut Teknologi 10 November. Oke, baik, sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih kepada Ibu Elvi selaku dosen pengampu dan juga teman-teman. Semoga presentasi kita dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.